Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Baik, selamat datang di pembelajaran IPA. Rekaman ini sengaja Bapak buat sebagai pengganti pembelajaran jarak jauh yang kalian lakukan hari ini. Oleh karena itu, kalian harus menyimak video Bapak ini dari awal hingga akhir. Di sela-sela video nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Bapak sampaikan. Oleh karena itu, agar kalian menonton video ini lebih bermakna lagi, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan pemantik di sela-sela nanti, ya, agar bisa lebih interaktif lagi. Kemudian juga di akhir sesi nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oleh karena itu, ya silahkan kalian pelajari lagi video ini, ya, kalian pahami. Apabila nanti ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada hal-hal yang tidak kamu pahami, kau bisa tanyakan di grup, ya. Baik, berikut Bapak kirimkan atau Bapak share screen dulu ya, Bapak share screen dulu. Nah, ini kita akan membahas tentang pelaporan hasil percobaan. Ya, pelaporan hasil percobaan. Baik. Nah, kita mengetahui bahwa tahapan metode ilmiah yang pertama adalah melakukan observasi untuk mendapatkan topik atau bahan penelitian. Yang kedua, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Serta yang keenam, menarik kesimpulan. Oke, dari 6 tahapan ini dibagi menjadi 3 lagi. Nah, untuk tahap 1 sampai 3 itu disebut sebagai pra atau sebelum penelitian, yaitu observasi, membuat hipotesis dan variabel, serta membuat rancangan percobaan itu adalah sebelum atau pra penelitian. Kemudian melakukan eksperimen atau percobaan ini adalah pada saat penelitian, kemudian mengumpulkan dan menyajikan data, serta menarik kesimpulan ini adalah pasca atau setelah penelitian. Nah, hari ini kita akan fokus kepada nomor 5 dan 6, mengumpulkan dan menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Oke ya, nah ini penyajian data yang baik, ya, penyajian data penelitian yang baik, ya. Oke, apa saja? Yang pertama adalah disajikan dalam bentuk tabel. Kenapa harus dalam bentuk tabel? Nanti kita akan coba membahasnya. Kemudian, tabel menyatakan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Tentunya kalian sudah belajar yang dimaksud dengan variabel bebas itu apa, variabel terikat itu apa. Kemudian untuk melihat lebih jelas hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tabel yang sudah dituliskan dapat dibuat grafik ya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat grafik. Yang keempat, deskripsi diperlukan jika deskripsi artinya penjelasan ya. Penjelasan diperlukan jika ada hal yang tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel ya. Oke, next. Nah, perhatikan contoh percobaan yang dilakukan oleh seorang siswa berikut ini. Nah, ada seorang siswa, dia menulis judul penelitiannya adalah pengaruh lamanya waktu pendiaman air teh panas terhadap penurunan suhu air teh panas. Nah, apakah kalian sudah tergambar apa yang akan dilakukan oleh siswa ini? Ya, jadi si siswa menyeduh 1 gelas air teh, kemudian dia diamkan. Setelah beberapa saat, ya dalam selang waktu tertentu, ya dia ukur suhunya. Misalnya didiamkan, kemudian setelah 2 menit diukur suhunya berapa. 2 menit kemudiannya lagi diukur lagi suhunya berapa. Ya, 2 menit kemudian diukur lagi suhunya berapa. Nah, itulah yang dilakukan oleh si siswa tersebut. Ya, makanya di sini judulnya adalah pengaruh lamanya waktu pendiaman air teh panas terhadap penurunan suhu air teh. Nah, tujuan penelitian. Nah, karena judulnya ini, ya, kamu tidak usah susah-susah menentukan tujuan penelitian. Kamu tinggal tambahkan saja kata-kata ingin mengetahui. Ya, kenapa? Karena tujuan penelitian adalah hal yang ingin diketahui atau diteliti dalam sebuah penelitian. Ya, jadi
Silahkan ya, kalian tulis aja tambahannya ingin mengetahui pengaruh waktu pendiaman air teh panas terhadap penurunan suhu air teh. Ya, next. Nah, ini hipotesis. Ya, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian berdasarkan teori, pengamatan, atau penelitian sebelumnya. Nah, ini hipotesisnya, seiring berjalannya waktu, suhu air teh akan turun. Ya, jadi ini sudah bisa kita perkirakan. Jadi kalau kita punya panas, kita diamkan, lama-kelamaan suhunya akan turun. Nah, ini hipotesis kita. Tapi ini belum kita uji kan, makanya ini baru sekedar hipotesis. Oke, next. Nah, ada variabel-variabel. Nah, di sini ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, sebelumnya apa itu variabel? Variabel adalah faktor-faktor yang dapat menentukan atau mempengaruhi suatu penelitian. Nah, itu namanya variabel. Terdapat tiga jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah hal atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Hal atau unsur atau faktor yang dapat menentukan variabel lainnya. Variabel lainnya itu apa? Yaitu variabel terikat. Adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain, ya. Nah, variabel lainnya itu adalah variabel bebas. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama sepanjang penelitian agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikat. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat di sini, ini Bapak coret-coret ya sementara. Oke. Nah, di sini judulnya adalah pengaruh lamanya waktu pendiaman air teh panas terhadap penurunan suhu air teh. Nah, kalau ada judul yang seperti ini kalian bisa identifikasi mana variabel bebasnya, mana variabel apa terikatnya. Variabel bebas itu biasanya setelah kata pengaruh. Pengaruh. Nah, setelah kata pengaruh ini adalah variabel terbebasnya, maaf. Nah, kemudian setelah kata terhadap, ini adalah variabel terikatnya. Begitu ya. Nah, ini variabel. Ini variabel bebasnya setelah kata pengaruh. FB aja ya, variabel bebas. Kemudian yang di sini adalah variabel terikatnya. Oke. Nah, nanti semoga Bapak harap kalian bisa lagi menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Oke. Next, ini percobaan yang dilakukan adalah percobaan ini dilakukan dengan mengamati suhu air teh yang semula memiliki 60 derajat Celcius, memiliki suhu ya, suhu 60 derajat Celcius, kemudian diamati suhunya setiap 2 menit. Nah, setiap 2 menit dia turun berapa, turun berapa, turun berapa. Oke, kemudian setelah dilakukan percobaan, didapatkan data pengamatan berikut ini. Nah, pengukuran untuk percobaan menyelidiki suhu air teh setelah didiamkan beberapa saat didapatkan hasil sebagai berikut. Suhu awal adalah 60 derajat Celcius. Setelah didiamkan 2 menit, ya suhunya menjadi 58 derajat Celcius. Setelah didiamkan 4 menit menjadi 55 derajat Celcius. Setelah didiamkan 6 menit menjadi 53 derajat Celcius. Dan setelah didiamkan 8 menit menjadi 51 derajat Celcius. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian. Ya, silakan kalian jawab. Apabila kalian membutuhkan waktu lebih lama, silakan pause video Bapak untuk kalian berpikir. Ya, oke, sekarang silakan jawab. Berapa suhu air teh setelah didiamkan 4 menit? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar jawabannya adalah 55 derajat Celcius. Oke, berapa suhu air teh setelah didiamkan selama 8 menit? Silakan jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Jawabannya adalah 51 derajat Celcius. Sekarang, berapa penurunan suhu setelah didiamkan antara 2 menit hingga 6 menit? Berapa selisihnya?
1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Jawabannya adalah 5 derajat Celcius. 2 menit 58, 6 menit 53. Jadi 58 dikurang 53 adalah 5 derajat Celcius. Oke, sekarang berapa penurunan suhu yang ditunjukkan dari pendiaman setelah 4 menit hingga 8 menit? Silahkan dijawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah 4 menit. 4 derajat Celcius ya. Dari 55 turun ke 51. Jadi jawabannya adalah turun 4 derajat Celcius. Nah, oke, sekarang kita akan membandingkan. Ini adalah data pengamatan yang dalam bentuk deskripsi ya ke dalam bentuk tabel. Oke, sekarang bisa kalian lihat ini data pengamatan yang dalam bentuk tabel. Oke, kamu bisa perhatikan dalam bentuk tabelnya. Dengan pertanyaan yang sama, nanti kamu bisa membandingkan apakah yang dalam bentuk deskripsi itu lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan data pengamatan dalam bentuk tabel. Oke, sekarang bertanya, berapa suhu tes telah didiamkan selama 4 menit? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul. Jawabannya 55 derajat Celcius. Berapa suhu teh setelah didiamkan selama 8 menit? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul. Jawabannya 51 derajat Celcius. Sekarang, berapa penurunan suhu setelah didiamkan antara 2 menit hingga 6 menit? Berapa penurunannya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah 5 derajat Celcius ya, 58 setelah 2 menit hingga 6 menit. 6 menitnya 53, berarti 58 kurang 53 adalah 5 menit. Oke, terakhir, berapa suhu ya, selisih suhu setelah teh didiamkan antara waktu 4 menit hingga 8 menit? Silakan dijawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya, jawabannya adalah 4 menit ya. 55 derajat Celcius dikurang 51 derajat Celcius. Oke. Nah, dari sini kamu akan belajar ya. Menurut kalian, mana yang lebih mudah dalam menyajikan data pengamatan? Ya, dalam bentuk deskripsi kah atau dalam bentuk tabel? Nah, Bapak yakin jawaban kalian lebih mudah menyajikan data dalam bentuk tabel. Gitu ya. Gitu. Baik, dari sini, nah, kenapa? Nah, ini penyajian data penelitian yang baik ya disajikan dalam bentuk tabel ya. Kemudian tabel menyatakan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas dan variabel terikat ini ya. Nah, bagaimana Pak variabel bebas dan variabel terikatnya? Kita bisa lihat lagi ke slide sebelumnya ini ya. Nah, di slide sebelumnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan tadi judulnya pengaruh ya. Judulnya apa tadi? Pengaruh lamanya waktu pendiaman air teh panas terhadap turunan suhu air teh. Nah, waktu pendiaman ini ya, ini adalah variabel bebasnya ya, waktu pendiaman. Kemudian suhu tehnya merupakan variabel terikatnya. Itu namanya suhu tehnya ya. Jadi tabel ini menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Gitu ya. Nah, kemudian untuk melihat lebih jelas hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tabel yang sudah dituliskan dapat dibuat grafik. Oke, sekarang Bapak tanya. Oke, semakin lama waktu pendiaman, suhu tehnya akan semakin apa? Apa semakin naik, atau semakin turun, atau konstan, atau sama? Silakan dijawab. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah semakin turun. Kenapa semakin turun? Bisa kalian lihat di sini. Dari 60, turun ke 58, turun ke 55 derajat Celcius, turun ke 53 derajat Celcius, turun ke 51 derajat Celcius. Ya, semakin lama waktu
waktu pendiaman, maka suhunya semakin turun. Oke, kalau hanya berdasarkan tabel saja, ini kita perlu berpikir lagi, ya. Tapi kalau dari tabel ini kita buat grafik, itu akan lebih memudahkan kita, ya. Nah, kamu bisa lihat grafik ini, ya. Ini waktu tadi, kemudian ini suhunya. Tanpa kamu berpikir lebih dalam, kamu akan mengetahui, melihat bahwa ini semakin lama waktu pendiaman, maka suhunya akan semakin turun. Ya, ditunjukkan dari apa? Dari garis menurun ini. Ya, oke. Nah, ini adalah pembuatan grafik. Ada beberapa hal yang perlu kalian pelajari dalam pembuatan grafik. Nah, di sini ada dua jenis grafik yang akan diajarkan, yaitu grafik batang, ya, atau grafik garis, ya, gitu. Nah, pilihlah grafik batang bila variabel bebasnya tidak berupa angka. Nah, jadi kalau variabel bebasnya tidak berupa angka, maka grafik yang digunakan adalah grafik batang. Namun, gunakan grafik garis bila variabel bebasnya berupa angka. Ya, ini grafik batang, ini grafik garis. Contohnya, di sini seorang siswa ingin mengetahui jumlah denyut nadi selama 60 detik dari beberapa siswa. Nah, variabel bebasnya adalah ini. Ada si Bagus, ada si Lela, ada si Sandi, ada si Winda. Nah, si Bagus setelah 60 detik, dia memiliki denyut jantung nadi sebanyak 62. Si Lela sebanyak 58, si Sandi sebanyak 60, dan si Winda sebanyak 61. Ya, nah ini denyut nadi ya selama 60 detik ya. Ini variabel bebasnya dia bukan berupa angka, jadi gunakan saja variabelnya variabel batang. Tapi untuk yang sebelah kanan ini variabel bebasnya adalah berupa angka ya. Jadi kamu buat variabel apa buat grafiknya grafik garis seperti ini. Nah, variabel bebas itu ditempatkan pada garis yang mendatar atau sumbu X. Nah, ini yang mendatar ini adalah sumbu X ya. Itu menempatkan variabel bebas di sini di sumbu X ya. Kemudian yang vertikal atau yang lurus, tegak lurus ya, yang tegak ya, itu di sumbu Y. Sumbu Y ini untuk menaruh apa? Untuk menaruh variabel terikat. Nah, ini sumbu Y. Ya, gitu. Jadi untuk penentuan variabel bebas itu di sumbu X, variabel terikatnya di sumbu Y. Ya. Beri label untuk kedua sumbu pada grafik. Skala pada grafik harus memiliki rentang yang sama. Nah, ini Bapak highlight lagi, harus punya rentang yang sama. Nah, bagaimana maksudnya? Kita lihat sumbu X-nya dulu, ya. Dari 0 ke 1, berapa rentangnya? 1. Dari 1 ke 2, berapa selisihnya atau rentangnya? 1 juga. Dari 2 ke 3, berapa selisihnya? 1. Dari 3 ke 4, 1 dan seterusnya. Nah, ini berarti artinya dia memiliki rentang yang sama, yaitu 1, 1, 1, 1. Kemudian di sumbu Y kita lihat ya suhunya. Dari 50 ke 52, berapa rentangnya? 2. Dari 52 ke 54, berapa rentangnya? 2 juga. Dari 54 ke 56, berapa rentangnya? 2 juga. Dan seterusnya ya. Jadi ini memiliki rentang yang sama. Nah, oleh karena itu, ya skala dari grafik harus memiliki rentang yang sama. Kemudian, ketentuan terakhir adalah berilah judul di bagian atas grafik tersebut. Nah ini judulnya judul suhu teh terhadap waktu didiamkan. Judulnya ini jumlah denyut nadi selama 60 detik. Oke. Nah, lanjut kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan percobaan yang telah dirumuskan dan berdasarkan pola yang terlihat pada grafik hasil percobaan. Nah, ini kata kuncinya,
Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan percobaan. Ya, jadi tujuan kita apa? Itu nanti ujungnya nanti akan dijawab ketika di kesimpulan. Di bagian ini, kalian juga perlu menentukan apakah hasil percobaan kalian sesuai dengan hipotesis atau tidak ya. Hipotesis yang telah kalian tuliskan sebelumnya atau tidak. Jika sesuai, maka bisa dikatakan hipotesis diterima. Jika tidak sesuai, maka hipotesis ditolak. Ya, hipotesis tidak selamanya sesuai dengan hasil akhir percobaan dan hal itu wajar saja. Ya, jadi kalau ditolak tidak perlu kalian mengubah hasil penelitian agar hipotesis diterima, nggak perlu karena hal itu wajar saja. Asalkan ya kalian memberikan alasan dari segi teori ilmiah. Ya, kenapa sih ditolak? Nah, itu nggak apa-apa karena salah satu sifat ilmiah adalah jujur ya. Jadi tidak perlu diubah hasil penelitiannya. Tidak perlu harus sama dengan hipotesisnya. Itu ya. Oke, itu next. Nah, ini kita menarik kesimpulan. Silakan kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil pengamatan ini ya. Apa kesimpulannya? Silakan dijawab ya. Bapak beri waktu. Ya, kalau perlu kalian pause dulu videonya untuk kalian bisa mengambil kesimpulan lebih baik lagi ya. Oke, silakan dijawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Nah, tadi kita bahas bersama-sama apakah kesimpulan yang kalian simpulkan benar atau salah. Oke, tadi kesimpulan yang baik itu untuk menjawab ya, untuk menjawab tujuan dari apa penelitian ya. Sekarang Bapak ulang kembali apa tujuan penelitiannya ya. Sini tujuan penelitian. Oke, nah ini ya. Nah, apakah tujuan penelitian ini terjawab atau tidak ya. Oke, kita bisa lihat apakah tujuannya. Bapak pindahkan ke sini ya. Nah, ini sebagai pengingat. Oke, sebagai pengingat saja tujuannya. Bapak kecilkan saja, semoga terlihat. Belum akhirnya kita jawab bersama-sama ya. Oke, Bapak bisa lagi. Sip. Nah, ini tujuan. Oke, judulnya ini. Kemudian tujuannya ingin mengatur pengaruh waktu pendiaman air teh panas terhadap penurunan suhu air teh. Nah, berarti apa yang bisa kita jawab di sini? Ya udah, kita jawab saja. Jadi semakin lama waktu pendiamannya, maka suhunya akan semakin turun, begitu kan? Nah, ini kan ingin mengetahui pengaruh suhu pendiaman air teh terhadap penurunan suhu air teh, gitu ya. Nah, ini kita buka. Dari grafik hasil percobaan menunjukkan bahwa suhu teh mengalami penurunan setelah dibiarkan beberapa saat. Hal ini sesuai dengan hipotesis. Nah, hipotesis kita ini ya, seiring berjalannya waktu, suhu air teh akan turun. Ya, menurut suhu yang terjadi tidak selalu sama, yaitu antara 2 sampai 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Perbedaan suhu sebesar 2 derajat Celcius terjadi antara menit ke-0 ke menit kedua, menit keempat ke menit ke-6, dan menit ke-6 ke menit ke-8. Hanya menit antara menit kedua dan menit ketiga yang penurunan suhunya sebesar 3 derajat Celcius. Nah, ini angka-angka ini adalah penjabaran dari tabel ini ya, gitu. Gitu. Nah, kemudian penurunan suhu terjadi karena adanya perpindahan panas dari dalam cangkir teh ke lingkungan sekitarnya, agar terjadi keseimbangan suhu antara suhu di dalam cangkir dengan suhu di sekeliling yang sesuai dengan asas Black. Nah, jadi dari percobaan sederhana ini ternyata kalian bisa membuktikan satu teori
uh, tertentu dalam IPA, yaitu asas black ya, yang akan kalian pelajari ya pada pembelajaran IPA di bab-bab selanjutnya begitu. Oke, mungkin ini penjelasan dari Bapak ya. Setelah ini kalian akan melakukan latihan secara mandiri ya. Dan paket halaman 37 ya, yaitu aktivitas 1.14 dan halaman 40 yaitu uji kemampuan ya gitu. Nah, tugas dikerjakan di buku tulis ya, kemudian pengumpulannya silahkan kumpulkan dalam bentuk foto ke dalam link berikut ya, s.id garis miring 1 T besar M kecil V 8 ya. Jadi besar kecilnya diperhatikan. Pada setiap halaman diberikan nama dan kelas ya, untuk menghindari penguploadan ulang oleh siswa lain ya. Jadi jangan sampai tugas kamu nanti diminta teman kamu, kemudian teman kamu justru malah yang mengupload tugas kamu, padahal dia belum mengerjakan apa-apa, begitu ya. Nah, jadi setiap lembarannya kamu harus beri nama kalau itu asli punya kamu, begitu ya. Kemudian tugas dikumpulkan paling telat pada akhir jam pelajaran IPA ya. Apabila ada pertanyaan silakan WA atau telepon ke nomor berapa atau ke grup saja ya, ke grup saja, eh, ke grup saja. Siapa tahu ada teman kalian yang memiliki pertanyaan yang sama dengan kalian ya, itu sudah terjawab dari pertanyaan kalian ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalian tanya ke grup saja. Oke, itu saja ya. Demikian video yang dapat Bapak sampaikan sebagai pengganti eh, PJJ kita, dan juga jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya, dan Bapak Ibu ya untuk penilaian ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.